Tuhan Yesus, kami mengasihi-Mu. Jadikan kami pemimpin yang sejati seperti diri-Mu. Dalam nama Yesus, amin. Hari-hari ini saya akan lebih sering bicara soal kepemimpinan, karena jatuh bangun sebuah bangsa, negara, keluarga, gereja itu pada kepemimpinan juga. Tapi kalau bicara soal kepemimpinan, biasanya orang lebih suka yang sensasional. Sesuatu yang sifatnya besar, padahal kunci keberhasilan kita itu terletak pada perkara sederhana. Bukan pada hal-hal yang sifatnya sensasional, tapi hal-hal yang sifatnya prinsipal. Pada prinsip-prinsip kebenaran. Di dalam konsistensi terletak promosi. Makanya itu, saya tertarik untuk menyampaikan sebuah pesan Tuhan yang saya beri judul, pemimpin yang tidak menyalahgunakan hak. Sekali lagi, pemimpin yang tidak menyalahgunakan hak. Mari kita buka kitab Filemon. Kitab Filemon itu hanya satu pasal, total 25 ayat. Hari ini kita akan belajar bagaimana menjadi seorang pemimpin yang sejati. Dan terlihat sekali karakter seseorang itu dari caranya menggunakan hak-hak pribadinya. Kalau dia pakai kuasa, wewenang, pengaruh, bahkan haknya untuk kemuliaan Tuhan, maka orang itu cinta Tuhan. Kalau enggak, kita lihat, akan sangat nampak siapa yang dia cinta atau apa. Mungkin dia cinta akan dirinya, dia cinta namanya sendiri, cinta mukanya. Atau bahkan cinta uang. Yang pasti dari cara kita menggunakan hak kita akan menunjukkan sebesar apa kita sesungguhnya di mata Allah. Kalau seorang pemimpin bukan hanya sifat-sifat kepemimpinannya yang kelihatan, tapi karakternya yang akan membuat dia tetap berada di papan atas. Bisa memimpin orang. Untuk naik ke atas itu gampang. Ya, gampang-gampang susah. Dibutuhkan bakat. Dibutuhkan sedikit keberuntungan, tetapi untuk tetap berada di atas sana jadi pengaruh bagi setiap orang untuk waktu yang cukup lama, apalagi seumur hidupnya, dibutuhkan karakter yang tiada duanya. Kita bisa belajar dari Rasul Paulus, bagaimana cara dia dealing with other people, bagaimana caranya dia berhubungan dengan orang lain. Surat Paulus kepada Filemon, Filemon pasal 1, 25 ayat totalnya, siapkan catatan untuk kita mengingat rema-rema yang kita terima. Salam. Ayat 1. Dari Paulus, seorang hukuman karena Kristus Yesus. Dan dari Timotius, saudara kita, kepada Filemon yang kekasih, teman sekerja kami. Dan kepada Apfia, saudara perempuan kita. Dan kepada Arkipus, teman seperjuangan kita. Dan kepada jemaat di rumahmu. Berhenti di sana dulu. Ayat 1 dari Paulus, kita tahu penulisnya adalah Rasul Paulus. Tapi aneh, dari semua surat-suratnya yang lain, baik itu kepada gereja maupun kepada individu, seperti surat kepada Timotius, Titus, Paulus kali ini mencatat dirinya dengan cara berbeda. Dari belasan surat Paulus, yang ini istimewa. Dia menyebut dirinya seorang hukuman atau seorang tawanan. Karena Kristus Yesus. Mengapa dia menyebut dia begini? Satu-satunya dari semua suratnya, karena agenda yang dibawa hari itu mengharuskan dia harus merendah di level orang-orang yang mengikutinya. Dia nggak boleh pakai otoritas sama sekali. Dia harus tanggalkan hak-hak pribadi. Dia nggak boleh pakai gada dan tongkatnya. Betul-betul dia harus menyamakan diri sebagai domba, bukan sebagai gembala mereka. Dia berkata, aku loh seorang tawanan, seorang hukuman. Aku orang biasa. Nomor satu itu selalu pemimpin harus rendah hati. Kalau mau jadi seperti Yesus, kita bisa punya karunia, bisa punya urapan, bisa punya kuasa, pengikutnya banyak. Percuma kalau nggak ada kerendahan hati. Karena rendah hati dan lemah lembut itulah yang kita sebutkan sebagai kualitas Yesus Kristus. Tanpa humility, we cannot be Christ-like. In fact, we cannot follow Christ. Tanpa kerendahan hati, kita nggak bisa menjadi seperti Kristus, serupa dengan Dia, dan bahkan tidak bisa mengikuti Dia. Dari Paulus seorang hukuman karena Kristus Yesus. Dia menggambarkan dirinya dan memperkenalkan dirinya kepada seseorang yang dia sudah sangat kenal dengan sangat akrab. Dia lebih menampilkan diri sebagai seorang sahabat atau seorang teman atau rekan. More a friend, less an apostle.
Dia berkata gini loh, aku ini temanmu. Aku ini seorang kawan yang mengerti perasaanmu. Itulah empati sesungguhnya. Seorang pemimpin harus berempati dengan orang yang dia pimpin. Bukan simpati loh ya. Kalau kita simpati itu kita ikut-ikutan ke bawah emosi mereka. Empati itu artinya, I understand you. I've been in your position. Aku pernah berada di posisimu. Aku bisa mengerti keadaanmu. Bukan sok tahu, tetapi I feel you. Dan ketika kita menginginkan sesuatu dari orang-orang yang mengikuti kita, sekalipun kita bisa main perintah, tapi kita lebih suka pakai kasih, bukan pakai kuasa. Jadi Paulus kali itu berkata, aku seorang hukuman, aku lemah. Aku datang kepadamu dengan kasih dan bukan dengan authority. Bukan dengan otoritas belaka. Tapi Paulus ini juga bagus. Dia berkata, aku seorang hukuman karena Kristus. Padahal dia itu adalah tawanan Roma. Dia nggak pernah merasa bahwa kondisinya ini karena dia ditangkap oleh tentara Romawi. Dia tahu karena Injil dia dipenjara. Jadi Paulus mengatakan dan mendemonstrasikan apa artinya mengenal kehendak Allah dalam setiap keadaan. Dia berkata, aku ini sekalipun adalah tahanan atau napi Romawi, tapi sebenarnya semua keadaan ini sudah kuserahkan pada Kristus. Aku tidak mengeluh. Bukan karena dosa aku dipenjara, tapi karena Tuhan Yesus dan karena Injilnya. Aku ditangkap karena orang percaya. Aku ditangkap karena orang-orang yang diubahkan. Karena Kristus, because of Christ. Jadi Paulus ini orangnya sangat-sangat sweet. Dia nggak kepahitan dengan keadaan, nggak kecewa sama Tuhan. Dia berkata, apapun terjadi di hidupku, Tuhan pegang kendali. Catat ini background-backgroundnya sebelum kita nanti melaju lebih kencang lagi. Bahwa surat Paulus pada Filemon ini ditulis oleh Paulus dari penjara rumah di Roma. Kan di Kisah Rasul pasal yang terakhir itu, Paulus dipenjarakan, dia bayar sendiri kontrakan. Lalu semua orang datang pergi untuk cari dia, bisa ketemu dengan leluasa. Paulus itu dipenjarakan di rumah, house arrest, di Romawi atau di Itali. Dan ini kejadiannya waktu dituliskan surat pada Filemon adalah tahun 60 sesudah Masehi. Surat ini adalah surat pribadi kepada seorang yang bernama Filemon, itu rekan atau sahabat Paulus tersebut. Dia adalah seorang jemaat Kristus di Kolose, justru jemaat mula-mula di sana. Rumahnya itu dipakai sebagai tempat pertemuan gereja pertama kali di situ. Dia adalah seorang juragan tanah. Filemon adalah seorang yang kaya. Tapi Paulus itu sangat mengasihinya. Dan di rumahnya dipakai untuk ibadah hingga saat Paulus menuliskan surat pribadi kepadanya. Nah, baik Filemon maupun nanti kita akan kenal satu orang yang bernama Onesimus. Onesimus ini pembantu di rumahnya, staf karyawan. Lebih tepatnya zaman itu, masih di zaman slavery atau perbudakan, dia adalah budak yang dibeli oleh rumah tangga Filemon. Jadi baik Filemon maupun Onesimus, pembantunya yang mencuri dan lari, patut dapat hukuman mati di zaman slavery. Dua-dua kenal Yesus lewat Paulus. Filemon dulu tentunya, karena Filemon juga termasuk jemaat perintis Kolose. Tapi pembantu rumah tangganya, tapi pria, staf karyawannya ini mencuri, lari, dan jadi buronan napi, buronan yang layak untuk dihukum mati. Akhirnya tanpa disengaja namun dituntun Allah, ketemu Paulus di Roma. Si Onesimus ini lari ke Itali. Ya, dia tidak mau lagi jadi budak di rumah itu. Dia pergi untuk mengadu nasib di situ. Ketemu Paulus di sana yang menobatkan majikannya. Sekarang Paulus menobatkan pembantu ini. Ini adalah cerita yang sangat luar biasa. Saya mengucap syukur ini ada dalam Alkitab kita. Dengan ini kita bisa melihat hati seorang bapak rohani. Kita bisa melihat karakteristik daripada pemimpin sejati. Saya melihat Kristus Yesus di dalam diri Paulus. Makanya tidak heran ketika dia berkata, dari Paulus seorang hukuman karena Kristus Yesus. Dengarkan kalimat itu saja, bukan hanya hati saya percaya, saya rasa damai membaca cerita ini.
Betul-betul kita bisa lihat Yesus dalam diri Paulus. Itulah intisari pemimpin sejati. Can people see Jesus in you? Can people see Christ in me? Dapatkah orang lain melihat Yesus Kristus di dalam diri Anda dan saya hari ini? Dari Paulus seorang hukuman karena Kristus Yesus, dan dari Timotius saudara kita kepada Filemon yang kekasih, teman sekerja kami, dan kepada Apfia saudara perempuan kita. Apfia adalah istrinya Filemon. Saudara perempuan kita, dia sebut bahwa keluarga Filemon itu seperti keluarga bagi dirinya. Dan kepada Arkipus teman seperjuangan kita. Sejarah mencatat bahwa Arkipus adalah putra Filemon dan Apfia. Dan kepada jemaat di rumahmu. Paulus itu loh ya, seorang pemimpin yang sensitif dengan orang-orang sekelilingnya. Dia nggak hanya cari kepala keluarga atau orang ternama. Dia hanya mau bergaul dengan orang-orang tertentu atau diasosiasikan dengan mereka. Kalau mereka berpangkat, berkedudukan, atau punya harta, atau punya pengaruh. Enggak. Paulus itu kalau sapa orang itu lengkap. Seperti di meja makan, mau makan, berkata, Pak makan ya, Bu makan ya. Arkipus, oh makan dulu ya. Baik loh Paulus itu. Dia mengorangkan seluruh keluarga. Dia mengorangkan yang di kiri kanan. Dia berkata kepada Apfia, Shalom ya, pada Arkipus. Si anak muda itu, Paulus juga bisa respect tuh. Dia nggak menganggap anak muda tahu apa, nggak pengalaman belum makan asam garam. Paulus apa? Suratnya ini jadi firman Allah loh. Ditulis, Hai Arkipus, teman seperjuanganku. Thank you. Terima kasih kau relakan family-mu untuk melayani bersama dengan aku. Dirikan gereja di Kolose ini. Paulus itu baik hati. Tapi juga Paulus itu mengerti bahwa satu perkara itu biasanya berkenaan dengan orang lain juga. Karena ini berurusan dengan seorang hamba atau budak di rumah yang lari dari majikannya, otomatis juga kena getahnya seluruh keluarga itu. Ikut menanggung kerugian, apalagi si Apfia sebagai ibu rumah tangga. Dia yang ngurusi semua pembantu di dalam rumah tangganya. Semua budak-budak yang ada, semua karyawan itu, Apfia yang atur administrasinya. Sebagai sebagai ibu rumah tangga yang baik dan bertanggung jawab. Jadi Paulus tahu bahwa kejadian Onesimus juga sangat menyakitkan buat istri Filemon. Makanya Paulus juga memberikan penghiburan. Paulus itu sensitif ya, dengan orang lain. Jangan mau kita itu hanya berurusan dengan orang tertentu. Jangan perhatikan perasaan orang-orang yang istimewa saja. Perhatikan juga dampak-dampaknya bagi orang lain yang ada di sekeliling orang-orang yang bersangkutan. Be a sensitive leader, jadi pemimpin yang sensitif. Be an all-round leader. Jadilah pemimpin yang merangkul orang lain. Don't be a picky leader. Jangan menjadi seorang pemimpin yang pilih-pilih. Loh, kita harus pilih-pilih siapa yang kita dengarkan. Kita juga nggak bisa menyenangkan semua orang. Bahkan kita melayani semua orang juga nggak mampu. Saya ngerti itu. Tapi yang saya maksudkan adalah demi gengsi jangan pilih-pilih. Kalau sama semua orang harus kasih. Dan kalau kita bisa beri, kita beri. Kalau kita bisa beri perhatian, pujian, jangan tahan. Dan empati sekali lagi. Kalau kita bisa merasa, I feel you. Aku bisa merasakan pergumulanmu. Belajar untuk bisa extend atau mengulurkan tangan kepada orang sebanyak-banyaknya, sejauh-jauhnya dari rantai pengaruh terhadap kejadian yang menimpa mereka. Kalau ada satu orang yang ditinggalkan, suaminya menjadi janda contohnya, tapi punya anak. Mungkin kita bisa perhatikan dia yang ditinggalkan atau pasangan. Jangan lupa loh, jangan lupa. Miliki hati yang cukup kapasitas. Perbesar capacity. Lihat mungkin putra-putrinya juga sangat berduka, sekalipun yang paling sedih tentunya yang ditinggal oleh pasangannya. Tapi mungkin sang almarhum itu punya saudara, turut menangis di samping peti. Sebelum kita datang untuk menghibur keluarga ini atau mengadakan kebaktian penutupan peti.
Kita pikirkan, kita datang itu jangan ribut makan. Kita datang itu jangan mikir ini itu yang nggak perlu. Kita datang itu untuk menghibur sebanyak-banyaknya, sejauh-jauhnya, selebar-lebaran, seluas-luasnya dari orang-orang yang berduka. Leader harus punya kapasitas lebih. Bukan satu orang Filemon saja, tapi istri dan anak-anaknya dia juga perhatikan. Sehingga keluarga itu utuh digembalakan. Termasuk juga di dalam perusahaan, di dalam rumah tangga, jangan pilih kasih. Papa mama punya anak beberapa, masing-masing anak perlu perhatian sendiri-sendiri. Seorang pemimpin rohani, pemimpin apapun, kalau Anda mau menjadi pemimpin yang memadai, pemimpin yang sungguh-sungguh dipakai oleh Tuhan, janganlah kita itu dangkal pikiran. Belas kasihan kita juga janganlah ada batasnya. Kasihi semua orang dengan kasih Yesus yang sama. Ayat yang sebelum ke ayat ketiga dikatakan di situ mereka bertemu di rumah. Paulus memberikan satu salam kepada jemaat di rumahnya. Sekali lagi ini hanya menekankan bahwa Filemon dan family rumahnya dipakai sebagai gereja Kolose. Karena sebelum abad ketiga, tidak ada yang namanya gereja itu punya gedung sendiri. Itu masih nanti setelah tahun 300-an sesudah Masehi. Jadi gereja-gereja memang kumpul di rumah-rumah. Saya kasih sedikit tambahan di sini sebuah pelajaran. Apakah tanda-tanda sebuah gereja yang sehat? Gereja itu bukan gedungnya, gereja itu umatnya. Dan beberapa tanda-tanda gereja itu sehat adalah yang ke-1, gereja tersebut terdiri daripada orang-orang percaya yang bertobat dari kehidupannya yang penuh dengan dosa. Makanya, sekalipun bertemu di rumah Filemon, jemaat di situ tetap disebut Paulus sebagai gereja. Paulus pernah menulis satu surat khusus kepada jemaat di Kolose. Apakah itu gereja? Gereja adalah perkumpulan umat Allah. Mereka yang ditebus dengan darah. Mereka yang dipindahkan dari gelap ke terang. Lalu tanda kedua jemaat yang sehat adalah mereka menyembah bersama dalam satu visi dan dalam unity. They worship in one accord, seperti seolah-olah satu suara mereka memuji Tuhan. Ada puji-pujian, hatinya dilimpahi syukur, 2-3 orang bersama-sama memecah-mecahkan roti. Hal yang ketiga, tanda sebuah gereja yang sehat adalah adanya pengajaran Alkitab, pengajaran firman yang sehat di dalam gereja tersebut. Lalu yang keempat, mereka juga digembalakan dengan baik. Biasanya ada figur gembala yang dipercayakan, yang ditahbiskan, yang didoakan, yang diangkat di antara mereka, sekalipun Tuhanlah yang memilih. Itulah gereja. Jemaat di rumahmu. Lalu yang terakhir, tanda yang terakhir dari sebuah jemaat atau gereja yang sehat adalah adanya hati yang menjangkau orang-orang yang belum percaya di luar sana. Gereja Kolose seperti juga halnya gereja Efesus, Filipi, mereka bertumbuh. Gereja-gereja itu lahir dari orang-orang non-percaya yang bertobat menjadi percaya. Jadi amanat agung adalah misi gereja. Itu yang disebut kepada jemaat di rumahmu. Jadi Anda bisa bayangkan, Paulus itu gak hanya memperhatikan keluarga istimewa, apalagi keluarga orang kaya. Enggak, dia perhatikan semua jemaatnya. Tolong sampaikan salamku ya kepada seluruh jemaat yang bertemu di rumahmu. Filemon ini bukanlah gembala sidang. Gembalanya Kolose sendiri. Filemon ini jemaat. Memang betul jemaat pendiri, jemaat awal mula-mula. Tapi Paulus beritahu, sampaikan ya, ini bukan surat formal. Surat formalnya itu kitab surat Kolose. Ini surat pribadi, itu pun dia titip salam loh. Titip salam ya sama si itu, si ini. Gimana kabarnya orang itu? Gimana kabarnya si ini? Paulus itu ramah, seorang pemimpin harus personal. Program ada, ya, yang namanya hierarki pun ada di sana. Kepemimpinan itu juga posisi, saya mengerti. Tetapi di samping semuanya itu, Paulus itu ramah hati.
sekalipun nanti ada surat formal kepada jemaat di Kolose, tapi dia juga seorang yang mudah menjalin hubungan pribadi. Tapi dia tidak melangkai loh gembala setempat. Di Kolose itu tidak terjadi perdebatan, perpecahan, tarik-tarikan, perebutan kuasa, nggak ada. Jadi Paulus itu orangnya friendly, saya bisa bayangkan rasul ini ya. Orangnya down to earth, sangat mendarat. Orangnya itu sangat approachable atau mudah untuk dihampiri dan diajak bicara. Bukan orang yang alergi sama manusia kalau bukan di levelnya. I love this man of God. Saya belajar banyak dari surat-suratnya. Suatu hari di sorga, saya kepingin kenal beliau. Kepingin untuk bisa berjabat tangan. Dan kepingin untuk bisa mendengarkan kesaksiannya. Mungkin hal-hal yang tidak ditulis di dalam Alkitab. Tapi sementara sekarang dengan semua pengetahuan terbatas, pewahyuan yang sudah menjadi milik kita di Alkitab, kita maksimalkan. Jadi pemimpin yang tidak menyalahgunakan hak, bukan hanya itu, tapi menjadi pemimpin yang ramah kepada semua orang. Ayat 3. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita, dan dari Tuhan Yesus Kristus menyertai kamu. Doa berkat kan di belakang. Ini kalau ditaruh di depan, dalam surat pribadinya begitu indah. Paulus berkata, "The Lord Jesus bless you." Tuhan Yesus Kristus menyertai kamu. Remember this. Apapun yang kita mau lakukan dalam hidup ini, kepada siapa saja yang dalam hidup kita, apapun yang kita ingin lihat muncul di dalam diri orang lain, harus dimulai dari kita. Pemimpin itu batu pertama. Itulah sebabnya, sebelum membuka pembicaraan, yang nggak usah formal-formal banget gitu, tapi alangkah baiknya, kita itu selalu menempatkan diri untuk jadi berkat terlebih dahulu. Sapa dahulu, senyum dahulu. Ucapkan kata-kata yang membangun dahulu, memberikan afirmasi, memberikan pengakuan, tidak usah tunggu orang lain mengakuimu. Menunjukkan penerimaan. Selalu be a blessing first. Always bless others up front. Selalu menjadi berkat di depan. Di ayat 3 sebelum lanjut sampai ayat 25. Paulus berkata, "The Lord Jesus bless you." Orang yang niat hatinya selalu menjadi berkat pertama. Saya tidak nunggu orang lain berkati saya. Saya berkati dia dulu. Saya tidak nunggu orang lain ngomong thank you atau menghargai aku hargai mereka. Demikian pula kalau saya salah, saya tidak nunggu orang lain mengaku, lalu minta maaf kepadaku. Saya dulu yang akan berkata, I'm sorry to you. What a leader, what a leader. Ini yang membuat Paulus menulis begitu banyak kitab di Perjanjian Baru selain karena dia adalah pilihan Tuhan. Karena pilihan Tuhan atas dia terbukti tidak ada cacat celah. Tuhan tidak salah memilih orang ini bukan karena dia sempurna. Karena orang ini memang sungguh-sungguh dengan segenap hati menjadi pemimpin umat manusia. Dia betul-betul meneladani Yesus Kristus. Orang yang selalu komitmen jadi berkat dahulu. Berlomba-lomba dalam iman itu artinya bukan siapa lebih rohani, siapa lebih hebat. Berlomba-lomba itu artinya siapa dulu yang berkorban. Dan Paulus selalu berada di garis depan. Ayat 4, ucapan syukur. Aku mengucap syukur kepada Allahku. Setiap kali aku mengingat Engkau dalam doaku. Karena aku mendengar tentang kasih-Mu kepada semua orang kudus. Dan tentang iman-Mu kepada Tuhan Yesus. Dan aku berdoa agar persekutuan-Mu di dalam iman turut mengerjakan pengetahuan akan yang baik di antara kita untuk Kristus. Dari kasih-Mu sudah kuperoleh kegembiraan besar dan kekuatan. Sebab hati orang-orang kudus telah Kau hiburkan, saudaraku. Paulus mulai bertubi-tubi memuji. Tapi bukan menjilat loh ya. Dia lakukan itu dengan tulus hati. Dia memberikan afirmasi, iman-Mu, kasih-Mu sudah terdengar. Banyak orang disegarkan karena pengorbanan dan pelayanan yang dijalankan oleh oleh Filemon dan anggota keluarganya. Tapi saya ajak Anda untuk memperhatikan ayat 4. Aku mengucap syukur kepada Allahku. Ini suara dari seorang yang dipenjara dan menunggu hukuman mati. Could you believe it? Dia bisa berkata, aku mengucap syukur sama Allah.
seorang pemimpin itu rohnya enggak berat. Ringan, enak. Seperti kuk yang dipasang oleh Tuhan. Dia ngalami masalah yang serius. Kita paling pencobaan-pencobaan biasa. Dia ini mau jadi martir. Dan memang Paulus mati dipenggal di Roma, Italia. Tapi dia berkata, aku mengucap syukur sama Allah. Lalu dia ngomong gini, setiap kali aku mengingat engkau dalam doaku. Seorang pemimpin harus mendoakan orang yang dia pimpin. Bahkan doakan rekan. Gak ada saingan. Sesama hamba Tuhan, sesama pengusaha Kristen. Kalau Anda pemimpin sejati yang tidak menyalahgunakan hak, Anda pasti akan mendoakan untuk orang lain sukses juga. Gak ada persaingan dalam rumah Tuhan. Gak ada persaingan dalam kekristenan. Tidak ada persaingan dalam kerajaan Tuhan. Setiap kali aku mengingat engkau dalam doaku, dalam bahasa Inggrisnya, every time I make mention about you. Make mention. Making mention itu artinya bukan praying for a long time. Dia nggak muluk-muluk. Paulus itu nggak gini loh. Iya aku doakan lalu dia nggak doakan, hanya basa-basi doang. Berapa banyak di antara kita yang berkata, oke saya doakan ya, tapi nggak mendoakannya. Lalu semua orang asumsi bahwa Anda mendoakan mereka. Nggak boleh begitu, pemimpin nggak boleh menjadi PHP, pemberi harapan palsu. Kita nggak usah bodoh juga, beritahu aku nggak mendoakanmu. Tapi kita juga jangan janji-janji dan obral-obral janji itu kemana-mana. Karena itu Paulus ini sangat jujur, seorang pemimpin nggak boleh bohong. Dia bilang begini, setiap kali I make mention about you. Dari kata-kata making mention ini artinya, hey Filemon, aku tidak mendoakan kamu untuk waktu yang lama, tapi aku sering berdoa untuk kamu, dan ketika berdoa, sembari ingat namamu, ku sebut. Tidak setiap kali sih, tapi berkali-kali. Sehingga dia berkata, aku mengucap syukur kepada Allah. Setiap kali aku ingat engkau, hatiku berbunga-bunga. Dia tidak berkata, aku doakan kamu melulu. Doa Paulus banyak. Bebannya sangat besar. Tapi dia ngomong gini sama Filemon, sejujurnya ya, aku sering loh doa untuk kamu. Dan setiap kali aku ingat kamu, aku mengucap syukur. Apa yang kita bisa pelajari tentang kehidupan doa syafaat seorang pemimpin? Bahwa dia harus sering-sering mendoakan orang-orang yang dipimpinnya, rekan-rekan, dan semua orang. Makanya itu pemimpin gak bisa doa 5 menit doang. Pemimpin gak mungkin bisa berdoa hanya setengah jam juga. Minimal 1 jam rasul-rasul itu disuruh terjaga. Tidak sanggupkah kamu berjaga dengan aku selama 1 jam saja? Pemimpin itu karena doanya banyak, mencakup banyak hal, banyak orang, banyak pihak. Gak bisa, setengah jam aja gak masuk akal. Minimal 1 jam. Ya campurlah dengan baca Alkitab, merenungkan. Pokoknya dalam hadirat Tuhan. Saat teduh secara pribadi, 1 jam itu jangan ditawar. Tapi pemimpin, karena pemimpin harus sering mendoakan orang kan. Saya nggak berkata soal pendeta saja loh ya. Belum lagi imamat keluarga, suami atau ayah. Doain anak Anda aja, rumit sekali kebutuhannya. Anak zaman sekarang itu, aduh, butuh didoakan. Kompleks problemanya. Lalu mendoakan pasangan Anda, belum lagi mendoakan untuk kerajaan Allah dan kebenarannya, untuk misi Yesus Kristus, untuk pekabaran Injil, untuk visi gereja. Sebagai seorang ayah aja nggak mungkin bisa doa hanya 15 menit saja. Sebagai seorang pengusaha juga belum doakan company-nya, doakan karyawan. Kalau Anda mendoakan karyawan Anda itu, sebut mereka dalam doa, nggak usah panjang-panjang, tapi Anda selalu ingat dari waktu ke waktu. Yang untung adalah dirimu. Doakan bosnya, yang untung juga adalah Anda. Minimal supaya mereka kenal Tuhan kan? Tapi juga hati-hati gunakan mulutmu. Jadi jangan asal-asalan, lalu kita berkata, oke, saya doakan. Kalau memang Anda tidak berniat doakan orang itu, jangan janji-janji palsu. Pak, tolong doakan gini-gini. Oke, baik. Kalau Anda tidak berniat, doakan dia nanti. Di ruang saat teduh pribadi. Doakan aja di situ. Oke, sini saya doakan, mari. Kalau kita dalam pelayanan. Tapi kalau Pak, tolong doakan dia. Kalau kita nggak mau doakan nanti, doakan sekarang. Tapi orang-orang yang merupakan tanggung jawabmu secara langsung, Bapak, Ibu, Saudara, para pemimpin sejati, Anda bertanggung jawab dan berhak untuk mendoakan mereka di ruang doa pribadimu.
Itu yang disebut setiap kali aku mengingat Engkau dalam doaku. Mari kita jadi rumah doanya Tuhan. Pemimpin harus jadi rumah doa orang-orangnya yang dipimpin. Rumah doa itu bukan hanya gereja atau bukit doa yang dikhususkan bagi orang-orang yang mau berdoa di sana. Pemimpin juga adalah rumah doa, stasiun doa, powerhouse-nya orang-orang yang dia pimpin. Anda memimpin keluarga Anda sekalipun bukan pendeta, Anda memimpin perusahaan. Anda pemimpin apapun juga kalau orang-orang muda. Anda punya pengaruh di sekolah. Bukan hanya pelajaran, tapi teman-temanmu yang tidak selamanya bersamamu. Di SMA itu, atau di kuliah. Di bangku sekolah yang hanya 4 tahun saja lalu berpisah selamanya. Anda punya tanggung jawab untuk menjadi rumah doanya Tuhan. Di mana Anda ditempatkan. Kita lihat ayat 8 sekarang. Permintaan Paulus sekarang kepada Filemon. Mengenai Onesimus. Oh, betapa indahnya. Dari sini kita lihat request atau proposalnya. Dan Paulus memang menggunakan haknya untuk orang lain, bukan untuk dirinya. Kita lihat ayat yang ke-8, karena itu sekalipun di dalam Kristus aku punya kebebasan penuh untuk memerintahkan kepadamu. Apa yang harus engkau lakukan, tetapi mengingat kasihmu itu, lebih baik aku memintanya daripadamu. Aku Paulus yang sudah menjadi tua, lagi pula sekarang dipenjarakan karena Kristus Yesus. Kita lihat dulu ayat 8. Karena itu sekalipun dalam Kristus, sekalipun di dalam Kristus bukan berarti bahwa dia akan lakukan ini. Dia hanya berkata sebenarnya saya bisa loh ya. Sekalipun di dalam Kristus aku mempunyai kebebasan penuh, full authority, otoritas lengkap. Untuk memerintahkan kepadamu, ini main perintah, sebenarnya aku bisa. Untuk memerintahkan kepadamu apa yang harus kau lakukan. Bukan memerintahkan kepadamu apa saja yang kau kehendaki, itu bahaya. Itu kultus individu namanya. Itu main Tuhan. Dia berkata, aku punya kebebasan penuh dengan syarat, aku mempunyai kebebasan penuh untuk memerintahkan kepadamu dengan syarat, hanya apa yang harus engkau lakukan dalam bahasa Inggris atau bahasa Yunaninya. Sebenarnya bunyinya semacam ini. I have the full right. Aku punya hak bebas penuh to command you to do what is fitting to the Lord. Untuk memerintahkan kepadamu apa yang bahasa Indonesia harus engkau lakukan, bahasa Inggris, bahasa Yunaninya saling melengkapi. Aku berhak memerintahkan kepadamu apa untuk melakukan apa yang baik dan benar di mata Tuhan. Jadi nggak bisa kita suruh orang bunuh diri. Karena ada firman Tuhan berkata, jangan membunuh. Kita nggak bisa pisahkan suami istri, ceraikan mereka, lalu berzina dengan salah satu. Karena Tuhan berkata, jangan berzina. Tapi firman Tuhan di sini, Paulus jelas-jelas mengerti boundary daripada authority. Dia tahu perbatasan otoritasnya sebagai rasul dan bapak rohani. Dan dia mengerti juga hak-haknya loh. Saya sebagai bapak rohanimu, sebagai rasul bahkan, pendeta, gembala, pemimpinmu, apa saja kedudukannya. Aku berhak untuk melakukan ini atau memerintahkanmu. Asal yang kuperintahkan adalah apa yang baik dan benar di hadapan Tuhan. Sebagai seorang warga negara yang baik, kita harus tahu hak kewajiban. Jangan tahu kewajiban doang. Nanti akan ada orang-orang yang ambil kesempatan dalam kesempitan dan merampas hak-hakmu sebagai warga negara, sebagai individu. Tapi kalau kita hanya tahu hak saja, kita akan jadi orang yang tidak bertanggung jawab, yang hanya minta dimanja, minta diperlakukan dengan baik dan benar, tapi tidak pernah memberikan sumbangsih, tidak pernah melakukan bagiannya. Jadi, kita harus tahu kedua-duanya hak dan kewajiban. Rasul Paulus tahu sebagai pemimpin. Dia mengerti hak kewajiban kepemimpinan. Dia berkata, hakku pasti, aku bisa main perintah kalau aku mau. Dan aku tidak salah di depan Tuhan, asal yang kuperintahkan, agar kau lakukan adalah apa yang baik dan benar, what is fitting to the Lord. Tapi, ayat 9, tetapi mengingat kasihmu itu, indah loh ini. Tetapi mengingat kasihmu itu, berhenti di situ saya jelaskan. Tapi Paulus lebih memilih pakai kasih daripada main perintah. Lebih baik anak kita sadar daripada kita paksa. Dia selalu memilih untuk menggunakan
reasoning, untuk bicara, diskusi, memberi pengertian. Daripada cuma main bentak-bentak doang. A loving appeal to Paul was always better than an authoritative command. Bagi Rasul Paulus, menampilkan dirinya penuh kasih dan memberi pemahaman, itu jauh lebih baik bagi dia, jalur yang selalu dipilih olehnya, daripada dia muncul dengan figur otoritas, lalu mengintimidasi dan memerintah. Itu yang disebut tetapi mengingat kasihmu itu. I appeal to your love. Lebih baik aku memintanya daripadamu. Aku Paulus yang sudah menjadi tua, lagi pula sekarang dipenjarakan karena Kristus Yesus. Ayat 10, mengajukan permintaan kepadamu mengenai anakku yang kudapat selagi aku dalam penjara, yakni Onesimus. Ayat 10, berhenti di situ. Jadi Paulus memilih untuk ajak bicara dulu. Karena bagi dia, membujuk, bukan membohongi loh ya, atau menipu, berdusta. Tidak ada jebakan di sini, no tricky. Tapi bagi Paulus, untuk dia itu pakai cara yang bijaksana, berbicara dengan baik-baik dengan Filemon, bagi Paulus itu jauh lebih mengena. Itu lebih efektif. Inilah yang disebut pemimpin yang dewasa. Kalau nggak perlu, nggak gunakan kuasa. Kalau sampai dia gunakan kuasa, itu hanyalah urusan hidup atau mati seseorang mau binasa. Atau kalau pekabaran Injil sudah sangat darurat, itu pun nggak semua dikasih label demi penginjilan. Paulus ini baik. Tapi sebenarnya kasus yang dia pegang ini, yang dia sedang proposalkan, minta pengampunan ini serius sekali. Karena di zaman itu, zaman Romawi, banyak budak yang mengalami hukuman salib seperti Kristus. Hanya karena perkara yang sangat-sangat silih. Ada satu kali kejadian di dalam sejarah dicatat, seorang budak memecahkan semacam vas, sesuatu yang sifatnya dekorasi saja. Dia dihukum mati, dibawa ke kota, lalu dihukum mati dengan cara yang mengenaskan dan mengejamkan. Itulah warna zaman-zaman perbudakan di waktu Italia memerintah zaman purbakala. Paulus itu sedang berurusan dengan hidup mati seseorang, tapi approach-nya dia itu loh, sangat-sangat wise sekali, sangat-sangat bijaksana. Dia berkata seperti ini ya, kalau kita lihat lagi di ayat yang ke-9, aku Paulus, tapi mengingat kasihmu itu lebih baik, aku memintanya daripadamu, aku Paulus yang sudah menjadi tua. Ya, baca sekali lagi, aku Paulus yang sudah menjadi tua. Dia menuakan diri, memang sudah lebih tua sih. Lagi pula sekarang loh dipenjarakan karena Kristus Yesus. Paulus pakai cara, dia mengaduk perasaan belas kasihan demi tujuan yang mulia tapinya. Kalau tujuannya nggak mulia demi dirinya atau dapat apa, maka itu disebut memanipulasi atau mempermainkan perasaan orang lain. Tapi Paulus tahu, ini demi Onesimus. Onesimus ini kalau sampai dilaporin, kalau sampai dia itu diserahkan, itu dia bisa mati disalib, minimal itu dirajam. Itu kalau enggak digunting sana sini badannya. Paulus itu terpaksa. Dia pakai cara bukan memancing, tapi pakai cara untuk menimbulkan rasa simpatik di dalam diri seorang Filemon, majikannya, yang menderita rugi karena zaman dulu budak itu dibeli. Lalu orang ini mencuri, lalu lari. Ini buron hari ini. Ini orang patut untuk mati dengan cara yang kejam sekali. Zaman dulu budak itu diperlakukan dengan sangat kejam. Ada puluhan juta budak di seluruh kerajaan Romawi. Kalau nggak salah ada 60 juta, nanti saya kurang lebih. Dan mereka takut kalau mereka ini akhirnya memberontak, terjadi huru-hara. Karena itu mereka ditekan dengan sangat. Persis seperti bangsa Israel Yahudi dulu di Mesir. Dipecutin, dibunuh, dibully. Jadi Paulus tahu ini antara hidup dan mati. Karena itu dia nggak bisa enggak.
Dia tidak mau pakai otoritas, langkah ke satu, kedua, selalu dia belajar dengan cara yang lebih mulus. Dia dengan cara yang persuasif. Dia ngomong merendah, dia yang merendah. Kalau dia merendah demi supaya Paulus dapat money, itu semua orang di dunia juga begituan. Kalau dia menjilat supaya dia dapat posisi, gak sedikit di dunia ini. Tapi kalau dia lakukan itu merendah-rendah seperti itu, sampai jadi keset hidup. Padahal dia itu rasul, bapak rohani. Si Filemon ini loh, panggil dia pastor. Filemon ini loh hutang budi. Tapi kalau dia lakukan itu untuk Onesimus, saya sebut itu kasih atau intercession, itulah syafaat dalam tindakan, bukan dalam doa. Syafaat dalam tulisan, dalam perkataan, dalam permohonan. Dia mencoba untuk mengaduk perasaan simpati di dalam dada seorang Filemon. Dia tidak mau memanipulasi. Ingat ya, apapun yang Anda lakukan, ingatlah apa yang menjadi tujuan. Kalau tujuannya adalah dirimu, itu namanya memanipulasi. Hindari cara-cara yang begitu. Tapi kalau Anda bisa baiki seseorang supaya orang itu nanti, supaya orang lain bisa diterima. Anda baikin seseorang supaya terjadi perdamaian. Anda baikin seseorang supaya terjadi damai sejahtera. Orang yang mau itu kesatria, yang mau jadi orang tengah. Ini yang disebut pembawa damai itu. Ini yang disebut anak-anak Allah. I love what he was doing for Onesimus. Lalu ayat 10, dia mengajukan permintaan kepada Filemon mengenai anakku. Wah, disebut anakku. Dia pasang badan untuk Onesimus. Kalau sampai kamu salibkan dia, penjarakan, eksekusi mati, kamu tidak ampuni. Hatiku ikut sedih. Jadi Paulus menaruh dirinya persis di depan Onesimus, di antara Filemon dan Onesimus. Bukan mau campuri urusan orang, karena dia berada di posisi yang strategis untuk menolong sebuah nyawa. Paulus lakukan itu dan dia berkata, aku sekarang mohon demi anakku yang kudapat selagi aku dalam penjara. Kelihatannya Onesimus itu, dia kan lari di Itali. Lalu gimana caranya dia ketemu sama Paulus? Mungkin ketika itu diajak sama teman untuk ketemu di rumah sewaan. Paulus kan bayar kontrakannya sendiri selama berapa tahun. Dia di penjara rumah. Di salah satu pertemuan itu, Onesimus bertobat, didoakan kepenuhan Roh Kudus ceritanya. Dan dia diubahkan dari seorang buron menjadi seorang anak Tuhan. Dari seorang yang kerjanya tidak pernah rampung, setengah jalan langsung minggat dari rumah majikan, menjadi seorang pria yang bertanggung jawab sekali dengan hidupnya. Jadi Paulus berkata, selagi dalam penjara aku dapatkan dia sebagai anak. Onesimus, catat ini. Kata Onesimus nama itu artinya bagus. Onesimus artinya profitable atau useful. Onesimus itu bermakna berguna. Arti kata Onesimus itu menguntungkan. Jadi Paulus berkata secara profetik, orang ini menguntungkan kita. Ayat 10 ulangi lagi, mengajukan permintaan kepadamu mengenai anakku yang kudapat selagi aku dalam penjara. Yakni Onesimus. Dahulu memang dia nggak berguna. Ya, dulu dia memang tidak genapi namanya sendiri. Nama kita itu ada maknanya loh. Secara profetik itu Tuhan taruh waktu kita dilahirkan dan diberi nama gitu. Tuhan menebus kita supaya kita bisa menggenapi destiny atau tujuan hidup kita. Yang papa mama kita hanya samar tahu dan hanya wishful thinking, hanya mendoakan supaya anaknya gimana, kasih nama yang bagus. Nama buruk pun ditebus seperti Yabes itu. Apalagi nama bagus. Dia berkata dulu memang dia tidak Onesimus, dia nggak berguna bagimu. Tapi sekarang sangat useful, sangat berguna. Baik bagimu maupun bagiku. Kelihatannya setelah dia kenal Yesus lewat Paulus di Roma, Onesimus sering-sering datang ke rumah sewaan kontrakan Paulus di penjara di situ. Kayaknya Onesimus mungkin yang aturkan appointment siapa yang next ketemu sama Paulus. Onesimus aturkan, jadi dia sangat berguna. Dia semacam jadi asisten pribadinya gitu. Karena itu Paulus berkata, look, dia dulu tidak Onesimus, dia nggak useful, dia berguna, tidak profitable. Tapi sekarang dia menguntungkan baik bagimu, baik bagiku. Filemon, kamu pun anak rohaniku. Tapi kamu jauh, kamu ada di Kolose, aku ada di Romawi. Aku ada di ibu kota Kaisar. Di dalam absenmu, Onesimus yang banyak bantu aku. Jadi Paulus itu hebat sekali, pintar sekali. Sekalipun keputusan terakhir di tangan Filemon, Paulus itu punya pengaruh. Dia seorang negosiator yang canggih.
Tapi bukan untuk diri sendiri, namanya manipulasi. Untuk orang lain, namanya kasih. Ayat 12, dan kusuruh dia kembali kepadamu. Dia, yaitu buah hatiku. Sebenarnya aku mau menahan dia di sini sebagai penggantimu, melayani aku, tapi aku dipenjara karena Injil. Nah, selama aku dipenjara karena Injil. Tetapi tanpa persetujuanmu, aku nggak mau berbuat sesuatu, supaya yang baik itu jangan kau lakukan, seolah-olah dengan paksa. Aku nggak mau kamu terpaksa menuruti aku. Tapi I hope you will agree with me. Tapi aku harap kamu bisa setuju dan sepakat dengan diriku. Tapi tanpa persetujuanmu, kembali lagi ayat 14, aku tidak mau berbuat sesuatu, supaya yang baik itu, sekalipun itu baik dan benar, it's fitting in the eyes of the Lord, sekalipun itu baik dan benar di mata Allah. Aku tidak mau main perintah. Supaya kamu jangan melakukan itu seolah-olah dengan paksa, melainkan dengan suka rela. Dan Paulus suruh beritahu Filemon, aku suruh Onesimus kembali. Itu ngeri. Onesimus takut dihukum, tapi Onesimus percaya sama Paulus. Aku garansi, aku jamin dengan jaminan pribadi. Kamu tidak akan dihukum. Aku sudah tulis surat ke Filemon, aku ngomong baik-baik. Tapi kamu tidak boleh lari. Mungkin Onesimus awal mula sebagai bayi rohani, tidak sedewasa Paulus, mungkin dia tawar-menawar dan berkata, no, Father. Bapak, enggak, jangan. Tolong jangan suruh aku pergi dari sini. Tapi Paulus ngomong gini, gak bisa loh nak. Kamu tidak boleh jadi buron pelarian seumur hidupmu. Memang Yesus tebus di Kalvari, tapi tanggung jawab pribadi tetaplah tanggung jawabmu. Ada isu-isu tertentu yang harus secara sengaja ditutup kembali. Dan selama kamu tidak ketemu sama Filemon, maka buah-buah pertobatanmu tidak sempurna. Meskipun Tuhan melihat hati, tapi iman tanpa perbuatan adalah mati. Jadi Paulus setengah paksa, Onesimus harus pulang. Seorang pemimpin ya, jangan entertain, manjakan orang pelarian. Bahkan ada orang pindah ke gereja kita, gereja yang saya gembalakan. Saya selalu tekankan, sungguh apakah itu yang Tuhan mau? Dan kalau memang dia merasa bertumbuh di sini, kan nggak boleh kita memberikan roh penolakan. Tetapi saya selalu ingatkan kalau ada isu yang belum selesai, harus kembali dari tempatmu berasal, selesaikan dengan baik. Mau dulu masuk baik-baik, ya harus keluar baik-baik dong. Kan kamu nggak diusir aja. Kita harus berusaha untuk setia sampai titik darah penghabisan istilahnya. Tapi kamu itu pergi dengan keputusan pribadi, pergi dengan sukarela. Jadi harus selesaikan isu di situ. Kalau mau jadi umat pilihan Allah yang diberkati, keluar masukmu harus diberkati pula. Gak boleh jadi orang gampangan karena Injil yang kita beritakan gak murahan. Perusahaanku gak murahan, gerejaku gak murahan, keluargaku gak murahan. Bukan tempat pelarian, tapi tempat penebusan. Kalau memang Tuhan pindahkan, karena kadang-kadang Tuhan memang pindahkan orang dari perusahaan ke perusahaan, gereja ke gereja, saya gak ajarkan orang gak setia. Tapi Yesus sendiri berkata, akan ada domba-dombaku dari tempat lain, akan kupindahkan mereka menjadi satu kandang dengan domba-domba ini. Memang itu bicara soal orang Yahudi, the Gentiles, the Gentile Church atau orang-orang non-Yahudi, gereja perjanjian baru dengan orang-orang Yahudi yang telah bertobat terima Yesus. Gereja mula-mula itu, saya ngerti, itu juga bicara soal itu. Tapi itu juga bisa ditafsirkan selama tidak keluar daripada konteksnya. Allah itu berhak dan berkuasa memindahkan seseorang. Karena kalau enggak, dia akan mati di sana. Tuhan tidak pernah memanggil domba itu untuk kering rohani, untuk kelaparan. Karena bagi Tuhan, bukanlah kandangnya, tapi rumput hijau, air yang tenang. Jadi kadang-kadang Tuhan pindahkan, I understand that, I know that. Tapi meskipun demikian, dari sisi kita, janganlah kita itu aji mumpung keenaan. Karena kita tanpa sadari, kita bisa saja menjadi penampung orang-orang yang lari. Bukan menjadi pendaur ulang orang-orang pelarian, mengubah mereka menjadi orang-orang pertobatan, lalu orang-orang kemuliaan menjadi hamba-hamba yang benar. Paulus itu seorang pemimpin yang fair sekali. Dia berkata, no, you go back. Aku tahu kamu sangat berguna dalam pelayananku, tapi kamu harus kembali rebut lagi mahkotamu yang hilang, yang ada kosong batunya di kepala. Itu selamanya akan jadi cacatmu kalau kamu tidak kembali untuk bereskan dulu. Paulus itu
Makanya dia itu mengundang respek. Banyak orang yang dia gembalakan sesama hamba Tuhan. Pemimpin yang lain. Dan Paulus berkata di ayat 14, tetapi tanpa persetujuanmu, aku tidak mau berbuat sesuatu. Paulus memberikan keputusan akhir di tangannya Filemon. Meskipun dia berhak bisa sebagai rasul dan bapak untuk main perintah, dia berkata, you decide, kamu yang putuskan saja. Tapi, sekalipun dia itu mengizinkan Filemon yang ambil keputusan, sembari Paulus itu mempertahankan hak pribadi Filemon, aku tidak akan memperlakukan kamu seperti anak umur 3 tahun lagi. Filemon, kamu dewasa, kamu rekanku, aku teman sepelayanan, padahal dia bapaknya. Dia berkata, kamu sudah dewasa. Dengan memberikan keputusan terakhir di tanganmu, itulah saya akan melihat sedewasa apa imanmu. Dia membela hak pribadinya Filemon, tetapi bukan berarti tanpa pengaruh. Paulus itu tahu bahwa orang-orang di bawahnya itu butuh pengaruhnya, butuh teladannya, butuh perspektif, wisdom, dan hikmatnya. Karena itu Paulus berkata, sekalipun kamu harus sukarela, saya suka kata sukarela dalam bahasa Indonesia, voluntarily, atau orang kalau sukarela itu dia bukan hanya rela, bisa saja orang rela karena takut, terpaksa, terintimidasi. Tapi dia juga harus suka itu dari dirinya sendiri, rela itu bisa kesepakatan bersama. Kalau saya sukarela volunteer ini, saya harus lakukan juga dari dorongan pribadi, nggak bisa saya melakukan ini karena ditakut-takuti atau diancam segalanya. Nah, Paulus lakukan dari sisi rela. Rela itu kalau netral sama sekali, nanti Filemon pasti akan dijebak setan. Jadi Paulus tahu itu disitulah dia temukan peran. Dia harus memberi pengaruh, perspektifnya, wisdom, hikmatnya. Dia harus menunjukkan teladannya. Jadi bukan berarti keputusan itu dibikin Filemon murni, ya enggak. Relanya itu ada Paulusnya. Tapi Paulus menunggu dia suka dulu. Suka rela. Itulah sebabnya dia berkata, tetapi tanpa persetujuanmu, aku enggak mau berbuat sesuatu. Supaya yang baik jangan sampai seolah-olah jadi paksaan. Ayat 15, sebab mungkin karena itulah dia dipisahkan sejenak daripadamu, supaya engkau dapat menerimanya untuk selama-lamanya. Kok pakai bahasa yang kurang pasti sebab mungkin ya? Ulang lagi ayat 15, sebab mungkin karena itu dia dipisahkan sejenak daripadamu. Paulus memberikan the benefit of the doubt. Dia memberikan hak untuk meragukan pendapat Paulus itu ke tangan Filemon. Kalau menurut aku loh ya, karena Paulus itu orangnya kan sangat-sangat determined, orangnya itu sangat-sangat bertekad. Dia itu bulat. Orangnya itu tegas, tidak pelin-pelan. Dia kalau membuat keputusan, ya keputusan. Dia nggak pernah meragukan, ya enggak ya. Apa iya, apa enggak, apa ini Tuhan atau saya, enggak pernah. Dia itu selalu menjadi seorang a man of conviction, seorang yang punya keyakinan yang kokoh dalam dirinya. Setiap keputusannya itu mantap. Tapi kalau dia nego seperti ini, dia enggak pakai personality kepribadiannya itu mementungi orang atau mengintimidasi orang yang jauh lebih pelin-pelan, atau orang yang tidak bisa tegas dengan keputusan. Paulus kasih kesempatan untuk orang itu bertumbuh di bawah pengaruh, di bawah keteladanannya. Makanya itu dia pakai bahasa yang kurang pasti seperti sebab mungkin. Supaya orang itu bisa mikir sendiri. Please give people the benefit of the doubt. Kasih orang lain haknya untuk bisa meragukan pendapat Anda. Tapi tugasmu dan tugasku kalau yakin itu dari Tuhan. Pegang teguh aja keyakinan. Nanti sisanya Roh Kudus yang ubah hati mereka. Roh Kudus yang bekerja. Istilahnya jangan main paksa kalau nggak terpaksa. Kalaupun harus paksa sesuatu, itu pun seperti Yunus di Niniwe itu. Tuhan paksa, bukan? Itu karena ada begitu banyak orang dipertaruhkan. Tapi ya itu saya nggak bahas di sini. Tapi pokoknya intinya kasih kesempatan orang lain untuk bertumbuh dulu. Sebab mungkin supaya mereka yakin. Anda pegang aja keyakinannya kalau memang terima dari Tuhan. Asal itu Alkitabiah. Kalau itu bicara soal arah, visi, pemimpin harus pasti. Sekalipun nggak tertulis di dalam firman, visi company, perusahaan. Anda harus yakin dong dengan doa puasa. Tapi orang lain semua akan ikut dengan Anda kalau Anda tidak goyah. Pertama mereka ragukan, lama-lama lihat nggak goyah, apalagi lihat buah. Wah, lihat penyertaan Allah, lihat pembelaan Tuhan. Lihat jawaban doa, lihat perkataan Anda diteguhkan oleh Tuhan sendiri, oleh pengalaman. Lama-lama orang yang yakinnya separuh,
Orang yang ragu, orang yang bimbang setengah-setengah, ngikut semua karena Roh Kudus yang bekerja di hati mereka. Kalau Roh Kudus yang beserta dengan Anda. Tapi kasih kesempatan untuk mereka bertumbuh, untuk mereka sendiri jadi yakin gitu. Sebab mungkin, betapa indah ya. Saya tahu ini against the flow, ini melawan arus personality atau kepribadian Paulus. Paulus nggak pernah ada kata sebab mungkin. Dia selalu berkata, aku yakin. Aku yakin sebab itu aku berkata-kata. Itu adalah kalimat pepatah kata yang keluar dari mulut Paulus sendiri juga. Yang tertulis dalam Alkitab. Ayat 17. Kalau engkau menganggap aku temanmu seiman. Sekali lagi dia merendah. Terimalah dia seperti aku sendiri. Dan kalau dia sudah merugikan engkau ataupun berhutang padamu, tanggungkanlah semuanya itu kepadaku. Aku Paulus menjaminnya dengan tulisan tanganku sendiri. Aku akan membayarnya. Agar jangan kukatakan, tanggungkanlah semuanya itu kepadamu. Karena engkau berhutang padaku, yaitu dirimu sendiri. Wow, ini ketok palu. Ini palu godam. Dia kembali merendah berkata, kalau engkau menganggap aku temanmu seiman. If I'm a friend to you. Ini sudah personal, saudara. Terimalah dia seperti aku. Please, jangan izinkan dia dibunuh. Dan kalau dia sudah merugikan engkau ataupun berhutang padamu, tanggungkanlah semuanya itu kepadaku. Aku Paulus menjaminnya dengan tulisan tanganku sendiri. Di bagian ini tidak ditulis oleh rekan asistennya. Biasanya kan Paulus tulis surat, ada yang dari rekannya yang tulis. Dia berkata, aku tulis dengan tanganku sendiri. Seperti ada sebuah janji di kertas, I owe you. Aku hutang kepadamu. Titik 2. Aku akan membayarnya. Agar jangan kukatakan, tanggungkan semua itu kepadamu. Paulus berkata, aku bayar. Dia dulu pernah curi kalung ya, aku bayar. Karena budak itu dibeli kan, dia bukan free. Ini budak bukan lahir di rumah tangganya. Sekalipun lahir di rumah tangganya, itu investasi. Karena mereka seperti barang dulu. Makanya sistem slavery atau perbudakan itu ditiadakan. Jadi mereka beli dulu orang tuanya, nanti anak-anaknya di dalam rumah tangga itu juga milik majikan itu. Nah, Paulus berkata, aku tahu kamu rugi, dulu kamu bayar berapa? Aku bayar. Terus waktu dia sudah ada di rumahmu, dia mencuri apa sebelum pergi? Aku bayar. Aku bayar. Lalu tugasnya dia kan terbengkelai. Akhirnya kamu harus rekrut orang baru. Itu berapa? Aku bayar. Padahal sekali lagi jangan lupa di awal tadi saya sharing ini, si Filemon adalah seorang juragan tanah, raja properti, orang kaya. Dari sini kita pelajari sesuatu, jangan remehkan orang. Hargai semua orang. Hargai uang orang miskin, karena mereka memberi itu dengan pengorbanan, atau kalau mereka mengembalikan kepadamu, mereka hutang kepada Anda kali, atau customer Anda, jangan remehkan, melihat penampilan. Setiap orang yang memberkati pekerjaan Anda, beli barang mahal, beli barang murah. Kalau Anda punya retail, misalkan, hargai setiap customer itu rata. Mereka adalah berkat Tuhan. Tapi juga hargai orang kaya. Jangan mentang-mentang uang mereka banyak, kita gampangkan. Keluar makan, diam-diam aja. Kalau sudah bonnya datang, semua ke WC. Seorang pemimpin itu punya wibawa. Dan seorang pemimpin itu tidak akan menilai orang berdasarkan penampilan atau kekayaan. Dia menghargai raja properti ini. Meskipun itu pasti menurut saya, uangnya nggak seberapa. Mungkin dia seperti Abraham, peternakannya banyak, bahkan budaknya udah berlimpah-limpah. Seperti bapak si bungsu sulung itu, makanan untuk orang upahan aja seperti pesta. Paulus tetap tidak mau hutang sama siapa-siapa. Sekalipun untuk orang kaya, kecil bagi dia, dia harus menegakkan wibawa Allah. Sekalipun sama-sama orang Kristen, banyak orang gitu. Kan sama-sama orang Kristen saling percayalah, sama-sama anak Tuhan. Nggak boleh hutang budi. Maka Paulus berkata, I owe you. Aku tulis sama tangan sendiri. Berapa duit sih? Paulus kan pekerja tenda. Dia sendiri juga punya talenta. Dia bisa cari uang sendiri istilahnya. Dia bukanlah rasul yang mengharapkan kemurahan. Tapi dia juga dilimpahi oleh Tuhan. Tapi Paulus kali ini kan sudah di penjara Roma. Itu dengan hasil kerjanya sendiri. Dia bisa sewa kontrak. Dan dia berkata, aku masih ada kok. Pak Filemon,
berapa kerugian finansial yang Anda derita akibat Onesimus? Gua bayar. Please jangan gampangkan orang ya. Orang miskin maupun orang kaya. Pemimpin sejati menghargai hak milik orang lain. Pemimpin sejati tidak mudah hutang budi. Bukan hanya itu saja. Dia bahkan berkata, aku akan membayarnya, itu kan templakan. Saya nggak tahu nih Paulus sengaja atau enggak, tapi seperti strategi yang handal untuk membangkitkan empati atau membangkitkan rasa malu dalam dirinya kalau sampai hatinya salah di hadapan Tuhan. Paulus berkata, kamu sendiri loh berutang sama aku. Meskipun demikian, I owe you, aku tetap akan bayar kerugiannya. Kamu sendiri hutang sama saya, yaitu dirimu sendiri. Dari sini kita tahu, siapa yang pimpin keluarga Filemon pada keselamatan? Rasul Paulus. Dia berkata, bahkan your salvation, keselamatanmu itu berhutang pada aku. Gak pernah Paulus gitu. Coba Anda baca, dia selalu berkata, aku hanyalah tawanan Kristus. Aku adalah hamba. Tapi kalau ini berurusan dengan nyawa orang lain, dia berani buka harga. Kalian semuanya itu kan kenal Tuhan gara-gara saya. Ini bukan sombong. Ini tekanan kasih. Gimana ya, coba jelaskan ya. Kalau kita mau ajari anak kita tidak perhitungan soal money contohnya. Gimana ya? Kita main perintah, anak tersinggung. Apalagi kalau zaman sekarang kan anak-anak merasa, oh mereka juga punya hak untuk memilih bagi diri mereka. Atau membuat keputusan sendiri. Kita mungkin pakai cara yang berbeda. Contoh, jika. Ini nggak pernah terjadi di rumah tangga kami atau keluarga saya. Nggak pernah. Tapi saya kasih contoh aja. Jikalau memang ada keluarga yang suka perhitungan soal uang. Ya, wah, papa utang sama aku 2 juta. Mana? Papa janji dulu, kalau aku bisa lakukan ini, bersihkan kamar, aku dikasih 1 juta rupiah. Oke, kalau begitu, memang uang bisa salah kaprah pendidikan yang buruk itu. Jangan pernah sedikit tambahan ya, jangan pernah kita itu pakai money sebagai reward and punishment terhadap anak sendiri. What a poor education. Pendidikan yang sangat payah sekali. Jangan lakukan itu. Tapi andai kata anak Anda punya kecenderungan untuk perhitungan. Tapi Anda mau menemplak dengan banyak doa. Lalu suatu hari, anak Anda mulai sadar, Anda mau ajari sesuatu yang ekstra. Mungkin kalau gini, mungkin papanya lagi berhalangan, lalu dia berkata, nak, mama pulang. Tolong ya, jemput mama di airport. Papa nggak bisa. Nanti hari ini, jam berapa? Jam 6 sore. Tolong jemput. Nanti ya, waktu kamu jemput mama, bawa pulang, papa ganti uang bensinmu. Itu anak kalau nggak malu keterlaluan. Siapa yang lahirkan dia? Mama. Siapa yang kasih dia besar? Papa. Sekarang papa butuh untuk jemput mama. Tapi papa berhalangan. Minta tolong sama anaknya. Dan berkata, tolong jemput mama. Papa nggak bisa menjemputnya. Mama pulang dari luar kota atau luar negeri bahkan. Tolong jemput ya. Uang bensinnya nanti papa ganti. Itu anak harus langsung nangis. Minimal berkata gini, Pak, apa-apaan sih? Jemput mama kan juga tanggung jawabku. Itu kan mamaku, papa kan papaku. Gak usah bicara money. Ganti bensin segala gak usah. Keluargaku baik-baik kok, kami udah menikah, kami juga gak ada hari ini. Kalau gak ada papa dan mama. Saya rasa Filemon berseru yang demikian. Saya yakin Onesimus gak mati. Mau tahu kenapa? Sejarah mencatat dia di mana nanti. Otomatis hatinya malu dan berkata, Bapakku, kereta kuda, dan kereta Israel dan pasukan berkudanya. Dia berkata, Bapakku. Seperti Elisa kepada Elia. Seruan Filemon begitu. Tidak tertulis, tapi saya yakin itu. Dia berkata, ngomong apa sih? Aku sudah ampuni Onesimus. Gak usah bayar sama sekali. Gak perlulah. Aku hutangnya itu gak bisa ku kembalikan kepada Papa. Sampai kapanpun gak bisa aku berutang budi. Siapa yang kasih aku kenal Yesus? Sama Tuhan loh, aku ini hanya buronan, diampuni cuma-cuma sama Pastor Paulus, sama Rasul Paulus ini.
Kalau bukan karena ketaatanmu hari itu, untuk menerima aku apa adanya, aku udah ada di sini hari ini melayani. Dan keluarga aku damai sejahtera, semakin diberkati. Tertemplak dia. Ayat 20, saya sudah mau selesai. Ya saudaraku, semoga engkau berguna bagiku di dalam Tuhan. Hiburkanlah hatiku dalam Kristus, refresh my heart. Dengan percaya kepada ketaatanmu, kutuliskan ini kepadamu. Aku tahu lebih daripada permintaanku ini akan kau lakukan. Sungguhan memang. Lebih dari permintaan Paulus dilakukan. Dalam pada itu bersedia jugalah memberi tumpangan kepadaku. Karena aku harap oleh doamu, aku akan dikembalikan kepadamu. Paulus memang dari penjara Roma itu, dia sempat dilepaskan sebentar, lalu masuk lagi nanti untuk dieksekusi. Tetapi Paulus sempat keliling beberapa tempat, dia berharap pergi ke Kolose lagi mengunjungi dan dia minta diberi tumpangan. Paulus ini coba untuk mengalihkan perhatian, sudah cukup bicara tentang Onesimus, dia berkata, hey by the way, I'm coming ya, aku datang ya. Boleh ya, nginap seperti biasanya di guest house, di kamar untuk yang dikhususkan untuk hamba-hamba Tuhan kalau pas datang ke situ. Karena zaman itu dulu belum ada hotel, kalau ada pun itu untuk perkara-perkara dursilah di zaman itu. Jadi karena itu satu-satunya tempat hospitality adalah rumah jemaat dan rumah pengerja. Jadi Paulus berkata, I'm coming to you. Jadi langsung dia personal lagi. Ayo ayat 23 sampai 25, dengan ini saya selesai, saya tunjukkan Onesimus di mana. Salam. Salam kepadamu dari Epafras, temanku sepenjara karena Kristus Yesus. Dari Markus, Aristarkus, Demas, dan Lukas, teman-teman sekerjaku. Kasih karunia Tuhan Yesus Kristus menyertai roh kamu. Terjadilah pekerjaan Roh Kudus yang sangat dahsyat. Hanya karena seorang pemimpin yang tidak menyalahgunakan hak, muncullah generasi kebangunan rohani yang sehat walafiat. Satu hal menjemput yang lain, pemakaian Allah termultiplikasi dalam kehidupan banyak orang di bawah penggembalaan, pemerintahan, kepemimpinan, dan pelayanan seorang yang berhati seperti Rasul Paulus yang tidak pernah menyalahgunakan wewenang dan kuasanya. Tapi kalau dia buka mulut, minta haknya selalu untuk orang lain dan kemuliaan Allahnya. Tahun 110 sesudah Masehi, Onesimus yang disebut sebagai useful atau profitable, namanya artinya menguntungkan atau dipakai Tuhan, menjadi bishop di Efesus. Dia menjadi bapak gereja-gereja di Efesus. Bishop itu berarti nggak mengepalai satu gereja. Dia rasul atas beberapa gereja sekaligus di Efesus setelah Timotius. Dialah Onesimus yang harusnya dihukum mati. Tetapi dia menjadi bapak gereja-gereja. Tapi memang ujungnya dia mati juga, bukan mati tua. Sejarah mencatat, dia nanti dibawa ke Roma, mungkin karena pengaruhnya, dan dia dibunuh dan dieksekusi sebagai seorang martir dengan cara dirajam dengan batu. Ini mati mulia. Bukan mati sebagai hukuman, sebagai kriminal, tetapi mati sebagai hamba Tuhan. Onesimus tidak sia-sia usaha Paulus untuk membelanya. Filemon pun dimuliakan, namanya menjadi salah satu dari 66 judul di Alkitab. Lihat, dari seorang pemimpin yang tidak menyalahgunakan hak, nama Tuhan dimuliakan. Dari seorang pemimpin rohani yang selalu mengutamakan Kristus dalam setiap keputusan, tutur kata, dan pikirannya, segala perbuatannya. Kebangunan rohani tidak bisa padam hingga hari ini. Selama kitab Filemon tetap ada di Alkitab kita. Maka kebangunan rohani Paulus bukan hanya dikenang, api itu akan dinyalakan kembali hari ini. Api kasih, api pengembalaan, api kepemimpinan. God bless you and may God use you. Biarkan dirimu menjadi menguntungkan, useful, dan dipakai oleh Tuhan. Haleluya.